Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Novitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai memahami pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Insentif merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan. Untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan, maka perusahaan perlu memberikan stimulus agar komitmen kedua belah pihak dalam dunia kerja dapat berjalan. Insentif juga terbukti mampu mempererat hubungan antara karyawan dan perusahaan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang dinamis. Insentif adalah kompensasi berupa penghargaan terhadap kinerja pegawai yang baik. Insentif tidak berhubungan dengan panjang atau pendeknya jam kerja. Artinya, belum tentu Anda yang bekerja lembur lebih lama akan mendapatkan hasil yang maksimal dibandingkan karyawan lain yang bekerja efektif. Dengan kata lain, penghargaan ini merupakan penghargaan murni atas hasil prestasi kerja dalam mencapai lebih dari standar atau target perusahaan. Insentif diharapkan dapat menjadi sarana perusahaan agar karyawan terus termotivasi untuk bekerja keras dan menghasilkan prestasi kerja yang maksimal. Menurut salah satu anggota Andrew F. Circula, seperti dikutip dari Max Monroe, insentif adalah sesuatu yang mendorong atau mempunyai kecenderungan merangsang suatu kegiatan, motif, dan imbalan yang dibentuk untuk meningkatkan produksi. Pada prinsipnya, penghargaan dapat dikaitkan dengan kompensasi atas kinerja ekstra yang melebihi standar yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Tujuan insentif, tujuan untuk karyawan. Hasil material dari penghargaan yang diterima mampu memperbaiki dan meningkatkan pendapatan. Penghasilan tambahan bisa ditabung, diinvestasikan, atau membeli barang yang sudah lama diinginkan. Insentif dapat memperbaiki dan meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga pegawai mampu berprestasi, sehingga akan tercipta lingkungan kerja yang sehat. Persaingan yang sehat antar pegawai juga dapat mengasah kreativitas dalam bekerja secara efektif. Tujuan untuk perusahaan. Karyawan yang berkualitas merupakan aset penting bagi perusahaan. Insentif dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah karyawan yang memenuhi syarat pindah ke perusahaan lain. Perusahaan juga dapat mempertegas posisinya sebagai penopang karyawannya untuk tumbuh dengan cara menjaga dan meningkatkan semangat kerja karyawannya. Penerapannya juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, dengan kata lain meningkatkan hasil produksi setiap satuan waktu, serta peningkatan hasil usaha. Jenis dan bentuk insentif. Jenis insentif berdasarkan bentuknya. Jenis insentif berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat materi dan non-materi. 1. Bahan. Insentif jenis ini merupakan apresiasi yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, bagi hasil, kompensasi yang ditangguhkan, peningkatan pelayanan asuransi, dan jaminan hari tua. 2. Non-materi. Insentif non-materi adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam, promosi departemen, jaminan sosial, serta pujian tertulis dan lisan. Jenis insentif berdasarkan penerimanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu insentif individu dan insentif kelompok. 1. Insentif individu. Insentif ini diberikan kepada seorang petugas atas kerja keras dan kinerjanya dalam bekerja. Salah satu contoh penerapan bagi individu adalah program Employee of the Month, atau pemilihan individu berkinerja tinggi di kantor atau perusahaan setiap bulannya. Salah satu karyawan dipilih berdasarkan kinerjanya untuk dinobatkan sebagai karyawan terbaik selama 1 bulan. 2. Insentif kelompok. Insentif dapat diberikan kepada petugas dengan sistem kelompok. Biasanya perusahaan membaginya menjadi kelompok atau divisi proyek. Perusahaan dapat memberikan bonus kepada kelompok divisi. Dalam hal ini, misalnya divisi penjualan biasanya diberikan sasaran kelompok. Jadi, target penjualan terlampaui, maka kelompok akan mendapat bonus sebagai apresiasi. Bentuk lainnya, misalnya kini banyak perusahaan yang mengadakan libur bersama karyawannya setiap jangka waktu tertentu.
3. Insentif skala besar, artinya memberikan insentif kepada seluruh karyawan perusahaan sesuai dengan kriteria pembayaran yang telah ditentukan perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar atau mengadakan program tertentu untuk mengapresiasi anggota perusahaan, maka perusahaan memberikannya secara merata kepada seluruh karyawannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya.